Halo, selamat sore. Ini saudara Daniel Jordan Laki Tamba. Iya. Nama asli itu? Iya, nama asli. Itu juga nama Facebook. Iya. Berarti bukan akun palsu di Oke deh. Akhir-akhir ini ada sibuk dengan kegiatan apa saja begitu? Misalnya project atau apa seperti itu? Saya sih akhir-akhir ini tidak ada kesibukan. Saya fokus di kuliah karena kebetulan saya ada kuliah lanjut. Iya. Fokus di kuliah dan juga saya kerjanya dia 6 bulan sekali. Jadi Iya. dalam 1 tahun hanya 6 bulan kerja sebagai admin jasa konstruksi. Admin jasa konstruksi. Iya, jadi kalau bulan-bulan begini belum ada kerja. Jadi sibuk di media aja, jadi pegiat media sosial. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan memenuhi undangan kami. Kita berdiskusi santai begitu tentang kita punya Sumba Timur ini begitu. Siap. Apakah terlibat di organisasi juga begitu? Organisasi atau semacam organisasi mahasiswa atau organisasi masyarakat seperti itu? Kalau saya paling organisasi kemahasiswaan saja yang lalu. Saya bergabung di GMNI. GMNI. Iya, kebetulan yang lalu sempat dipercaya jadi ketua komisariat juga. Jadi masih anggota aktif sekarang. Anggota aktif. Berarti sekarang GMNI itu kegiatannya belum ada begitu atau seperti apa kegiatan di GMNI? Kalau GMNI kali ini terus mereka teman-teman yang lain yang ada dalam kepengurusan GMNI terus jalan di beberapa kegiatan. Ya sampai hari ini mungkin saya tidak terlalu aktif lagi sama kita teman-teman lain. Kita terbagi akan kesibukan masing-masing. Tapi saya melihat bahwa GMNI masih eksis, masih terus jadi sebuah organisasi yang independen yang memperhatikan beberapa pertimbangan tentang masyarakat itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini di media sosial yang lalu cukup aktif atau terlibat aktif dalam itu mengenai kasus yang cukup menghebohkan yang lalu tentang gantung diri di kasus di CK2 begitu. Itu ini bahwa kakak itu terlibat di dalam aliansi. Bisa mungkin ada gambaran di dalam ini apa kegiatan yang dilakukan oleh aliansi begitu? Iya, saya terlibat di aliansi Aksi untuk Aksi namanya. Iya. Dan saya teman-teman percayakan sebagai koordinator lapangan. Iya. Jadi ada Kordum, ada Wakordum, dan ada kami Korlap. Saya salah satu Korlap dari tiga orang. Iya. Jadi terlibat saya di aliansi itu sama-sama dengan teman-teman semua. Iya. Jadi terkait itu ya saya rasa bahwa sampai hari ini kita tetap saja jalan. Iya, proses masih berjalan. Proses masih belum berjalan. selesai. Ya, begitu ya? ini belum selesai. Karena kami bahkan masyarakat Sumba Timur masih percaya bahwa akan ada jalan yang kita akan sama-sama tahu nanti. Iya. Juga di media sosial cukup aktif. Ya, share hal-hal yang berkaitan dengan politik begitu. Itu kakak apakah terlibat aktif dalam politik praktis begitu? Sebenarnya ukuran aktif dan tidaknya itu jadi nilai yang jadi tolak ukur dari orang-orang. Tapi saya sih sebenarnya melihat politik di media, apalagi di media itu sebagai sesuatu yang menambah ilmu saya saja. Iya. Bahwa saya dibilang terlibat politik praktis juga iya, sebenarnya juga tidak. Iya. Karena itu ranah saya belajar. Iya. Tapi karena memang teman-teman lihat beberapa postingan saya merujuk pada sebuah kandidat, ya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saya juga terlibat politik praktis. Iya. Berarti termasuk dalam tim media dalam salah satu kandidat begitu atau hanya semacam simpati kepada satu kandidat begitu? Ya mau dibilang tim media, ya tim media cuma secara struktur secara aturannya kami tidak diikat begitu. Iya. Bahwa siapa saja mau jadi tim media ya dia siap jadi tim media begitu. Bergabung dalam komunitas itu ya. Iya. Ini untuk dukungan ke salah satu kandidat kan kita ini akan menghadapi Pilkada 2024. Di postingan media sosial kakak cukup aktif mempromosikan satu kandidat begitu. Kakak mendukung siapa di sini?
Kalau saya pastinya saya dukung paket Chris Prime. Siapapun wakilnya saya tetap di Chris Prime. Iya. Iya. Apa alasan untuk mendukung beliau menjadi calon bupati, dan pastinya semua akan mengharapkan seperti kakak sebagai pendukung dari Bapak Chris Pry, tentu ada alasan untuk mendukung beliau agar menjadi bupati lagi gitu. Saya ingat dulu awal waktu beliau masih mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati mendampingi Bapak Manggana dulu. Dari situ saya sudah mulai suka sama beliau. Terlepas dari itu, beliau punya relasi yang baik dengan orang tua saya. Iya. Jadi dari zaman Maraing, zaman paket sehat IKP DMW, bahkan sekarang saya melihat satu sosok pemimpin yang pas di pengamatan saya yang menurut saya bagus, ya masih ada di Pak Chris Prime. Iya. Tapi tidak terlepas bahwa semua pemimpin Sumba Timur itu bagus sebenarnya. Iya. Pak DMW bagus, Pak Umbulili bagus, Iya. bahkan wakil-wakil pun semua juga bagus. Iya. Hanya itu sudah yang mentok di perasaan, yang mentok di pikiran, yang buat saya harus tetap bertahan di PKP bukan karena apa-apa, tapi karena integritas beliau yang sangat-sangat perlu sekali saya belajar. Iya. Makanya saya terus ada untuk dukung beliau. Ya, artinya bahwa siapapun yang maju ini adalah putra terbaik. Iya, putra terbaik. Tentu kita sebagai pendukung kan berbeda, itu hal yang wajar hal kan. yang Tapi bagaimana kita ini melihat hal yang positif dari yang kita dukung tanpa kita mencela yang lain seperti itu. Terus sebagai generasi muda di Sumba Timur ini kakak melihat kita punya kawan pemuda ini dalam berpolitik itu ini banyak juga yang belum paham benar berpolitik, akhirnya ini muncul kayak isu-isu yang kurang bagus begitu. Ini kalau kakak punya penilaian untuk pemuda, generasi muda di Sumba Timur ini bagaimana begitu? Ya, bicara generasi muda sebenarnya saya juga orang muda sih. Iya. Saya melihat bahwa kecenderungan anak muda Sumba Timur sekarang lebih pada hal-hal yang berbau kesenangan. Iya. Tidak tertutup kemungkinan juga ada anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang politik. Bukan berarti bahwa saya tahu. Iya. Cuma dilihat dari kesukaan, anak muda lebih suka hal-hal yang berbau kesenangan daripada pembelajaran akan politik. Makanya ketika sesekali anak muda ditanya tentang kenapa kau harus pilih ini, apa alasan pilih ini, ya tidak tahu. Iya. Mereka hanya ikut apa yang orang tua mereka suruh gitu. Iya. Tapi pada kesannya saya mau bilang bahwa anak muda harus punya integritas. Kalau kita belum bisa jadi apa-apa, setidaknya kita bisa mengerti. Iya. Bahwa politik itu adalah hak, politik juga itu adalah kewajiban untuk semua masyarakat. Jadi bagaimana kita pakai itu. Jadi terlepas dari itu ada anak-anak muda yang juga belum paham tentang politik, yang gampang digiring. Saya rasa saya juga belum paham sebenarnya. Iya. Saya juga masih cenderung seringkali digiring oleh beberapa oknum untuk melakukan ini, untuk mempercayai ini, dan ini. Iya. Bahkan bukan anak muda saja yang belum paham tentang politik. Masih banyak juga orang-orang tua yang sebenarnya sudah di tataran atas, tapi tidak terlalu paham akan politik. Mereka juga masih gampang untuk diombang-ambingkan. Makanya perang-perang politik di dunia maya, di media sosial, kita lihat bukan hanya perang anak muda sebenarnya yang punya semangat, tapi perang yang dipilari oleh orang tua, dan perang itu anak muda lagi yang lanjutkan. Gitu. Jadi sebenarnya perang politik atau bagaimana pandangan saya terhadap anak muda, kecenderungan itu juga memang ada anak muda yang belum paham itu. Banyak anak muda yang masih sampai hari ini tidak terlalu suka akan politik, anak muda yang sampai hari ini tidak terlalu terlibat dalam itu. Ada juga nilai minus dari kita belajar politik sebenarnya. Bahwa ketika kita terlalu cepat mempelajari politik, kita akan melihat politik dengan kacamata yang salah. Bahwa politik akan menjadi acuan kita untuk saling menyerang, saling melukai. Makanya saya bilang, kalau di beberapa postingan saya bilang bahwa politik itu sebenarnya ajang untuk kita saling melukai. Kita mau bilang bahwa politik itu hanya ajang kita adu argumentasi juga tidak. Dari situ lahir permusuhan. Tidak ada yang terlepas dari itu bahwa semua orang yang terlibat politik selalu punya konotasi miring terhadap paket-paket lain.
Itu sebenarnya kalau dari saya. Apakah itu misalnya keterlibatan orang tua? Apakah itu dipengaruhi adanya mungkin kepentingan begitu? Iya, kalau saya lihat bahwa tidak ada orang yang betul-betul murni berpolitik. Iya. Terlepas dari itu kepentingan, entah itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Saya rasa bahwa politik kali ini sudah bukan politik dengan konsep lama. Iya. Politik kali ini sudah politik kepentingan. Siapapun yang berpolitik pasti punya kepentingan. Iya. Hari ini pun saya berpolitik karena punya kepentingan. Iya. Tetapi kalau kepentingan itu menjadi kepentingan yang bernilai positif, saya rasa itulah bagian dari politik. Iya. Tetapi tidak terlepas dari itu, mungkin tidak di sini, tidak di Sumba Timur, ada di luar sana banyak orang pakai politik sebagai ajang di mana dia memperkaya diri, ajang di mana dia memakai itu sebagai kepentingan yang sebenarnya memperkaya diri. Sebagai generasi muda, tentu kita sebagai anak muda di Sumba Timur akan mengharapkan hal yang baik untuk Sumba Timur begitu. Kakak secara pribadi begitu sebagai generasi anak muda begitu, visinya kakak untuk Sumba Timur itu seperti apa? Saya selalu punya mimpi untuk mau ciptakan satu ruang di mana anak muda bisa berkarya. Iya. Kenapa saya bilang begitu, kakak? Karena saya melihat bahwa kita ngestak hari ini. Iya. Saya bilang ngestak, anak muda, termasuk saya sendiri, selalu diam di zona nyaman yang sebenarnya tidak ada nilai plusnya di situ. Iya. Saya mau bilang bahwa itu hal yang tidak bagus juga salah. Tapi kalau kecenderungan itu membuat kita terus-terusan ada di situ dan kita tidak berkembang, itu menjadi sesuatu yang salah. Iya. Meskipun itu tidak salah. Jadi saya punya mimpi bagaimana saya bangun teman-teman, bahkan diri saya sendiri duluan, untuk saya setidaknya berguna lah, atau setidaknya saya punya satu kemajuan. Saya tidak hanya sekedar menjadi anak muda. Makanya hari ini saya tidak membatasi diri saya untuk berteman dengan teman-teman seumuran saya. Mungkin saya sekarang kurang bergaul dengan teman-teman seumuran saya. Saya bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Tapi itu semata-mata karena saya ingin belajar. Supaya apa yang mereka tahu itu juga saya tahu. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Senior-senior mereka buat hal-hal yang baik. Memang di tahap belajar itu kita terima sudah namanya baik dan tidak baik. Tapi ya harapan saya semoga dengan ini saya belajar bahwa saya akan bertumbuh berkembang menjadi anak muda yang paham dengan dua sudut itu. Iya. Kalau makanya saya mau bilang, saya sampai hari ini pegang satu saja prinsip, Kak. Iya. Itu saya tidak pernah lupa dari dulu. Itu sudah 7 tahun saya ingat itu kalimat. Saya selalu pakai itu, selalu bilang di mana-mana kalau saya duduk. Saya mau bilang bahwa di dalam diri kita, di dalam dirinya saya, dirinya kakak, ada 2 serigala. Iya, iya. Satu yang baik, satu yang jahat. Jadi kalau kita jadi anak muda mau tanya mana yang paling hebat dari itu serigala, jawabannya cuma satu juga. Tergantung mana yang kita kasih makan. Kalau kita kasih makan yang baik, serigala yang baik yang lebih hebat dari yang jahat. Tapi kalau kita kasih makan yang jahat, maka serigala yang jahat yang akan lebih hebat. Kalau itu dianalogikan dalam kehidupan kita, itu sama dengan sifat kita, sama dengan apa yang masuk ke kita, apa yang dunia kasih ke kita. Kalau yang positif yang kita serap, yang kita terima, maka kita akan menjadi orang yang bertumbuh secara baik. Tapi kalau negatif yang kita pakai, ya kita akan menjadi orang yang begitu-begitu saja. Iya. Hal-hal kalau lebih dominannya negatif, ya kita tidak akan bertumbuh. Artinya bahwa kita harus ada filter di diri kita begitu. Ketika kita ingin sesuatu yang baik, tentu sisi-sisi yang baik, yang produktif, yang membangun, ya itu yang kita prioritaskan. Kan juga selama pada pilkada yang lalu kan ini masih kuliah saat itu. Iya, masih kuliah. Terus selama kepemimpinan bupati yang sekarang kan kakak di Sumba terus juga. Bagaimana kakak melihat ini perubahan yang ada di masa kepemimpinan bupati yang sekarang? Saya mau bilang bupati ini adalah bupati yang hebat. Kalau saya bilang dia bukan bupati, beliau bukan bupati, beliau sudah sekelas menteri sebenarnya. Karena beliau punya pemikiran yang cerdas sekali. Saya tidak bisa salahkan ada beberapa oknum, beberapa
golongan yang tidak secara langsung menyukai beliau. Tapi menurut saya dari apa yang saya amati tentang kinerja beliau kepemerintahan Sumba Timur, beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Iya. Terlepas dari saya bicara ini, saya sebagai tim dari beliau tidak, tapi sebagai anak muda saya melihat bahwa bupati kali ini adalah bupati yang sebenarnya mendongkrak sistem. Dia mendongkrak kenyamanan dari orang-orang ini yang selama ini ada dan berkuasa. Dari mau bicara tentang apa sih, bupati tidak ada kurangnya menurut saya. Kalaupun ada kurangnya, wajar sebagai pemimpin. Tidak ada kepemimpinan yang sempurna, tetapi kepemimpinan yang baik muncul dalam masa kepemimpinan Bapak Kris Prayun. Makanya begitu banyak sebenarnya penghargaan itu bukan karena itu settingan atau tidak, itu dibuat-buat untuk memperkaya, atau bukan dibuat itu untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ini bupati dia. Untuk pencitraan. Untuk pencitraan, tidak seperti itu sebenarnya. Tapi karena memang ada data yang pemerintah pusat lihat, ada kinerja yang dilihat sehingga ada kriteria yang dinilai sehingga layak mendapatkan itu. Ya tentu bahwa ini apa, pemerintahan ini seperti yang kakak bilang tadi, ada yang suka, ada yang tidak juga kan, seperti tergantung kepentingan. Seperti itu. Di media sosial juga banyak, karena lihat beliau ini akan mencalonkan diri lagi, selalu yang di up itu hal yang tidak bagus kalau misalnya dari lawan begitu. Terus akun-akun palsu. Kalau menurut kakak ini apa, yang bicara politik pakai akun palsu itu, menurut penilaian kakak bagaimana? Bicara akun palsu, sebenarnya dinilai palsu karena mungkin di situ ada unsur kepalsuan dari berita yang dia sampaikan. Tetapi dari pertimbangan saya, memang ada betulnya apa yang disampaikan oleh akun-akun bertopeng itu. Hanya mereka tidak berani. Mereka takut untuk melawan sistem. Saya rasa itu hal-hal yang wajar sih. Bukan saya membenarkan akan berlaku, tapi kecenderungan orang selalu ingin membuktikan bahwa ada yang salah dari kepemerintahan. Ada yang salah dengan ini, hanya tidak berani. Karena dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan pasal-pasal, orang akan tuntut balik, tuntut nama baik. Makanya muncul banyak akun palsu. Tetapi kalau ada akun palsu yang sebenarnya menciptakan isu-isu atau fitnah atau hoax, saya rasa dia bukan hanya palsu di akunnya saja. Dia bukan hanya palsu di akunnya sebenarnya. Bahwa dia tidak menjadi manusia yang berintegritas. Banyak sekali akun-akun palsu yang muncul. Itu tidak, kalau masyarakat awam mungkin akan terpengaruh itu. Tapi kalau orang yang belajar untuk memahami bahwa apa yang dia sampaikan harus punya data, harus diukur, harus bisa dibuktikan, dia tidak akan mungkin percaya dengan gampang apa yang disampaikan oleh akun palsu. Jadi adapun akun palsu itu selalu terlihat heboh karena dia diiringi oleh komentar-komentar lain yang disampaikan oleh orang-orang yang membenci. Jadi orang akan memanas-manasi lagi dari berita itu. Jadi adapun akun yang tidak menampilkan identitas yang asli, tapi informasinya ada yang valid begitu. Mungkin jangan sampai mereka takut, mungkin dampak dari dia menyampaikan itu mungkin kalau bicara itu kita tidak usah tutup lah soal itu. Bahkan hampir semua orang dengan sadar juga tahu bahwa ada konotasi miring yang selalu orang-orang pegang sampai hari ini. Bahwa dengan dia mengkritik pemerintah, dia sedang melawan pemerintah, padahal tidak sebenarnya. Makanya ketakutan itu sebenarnya yang menjadi dasar orang-orang, sehingga orang-orang tidak berani untuk menyampaikan itu dengan versi aslinya dia begitu. Tetapi ada hal unik juga sebenarnya dari itu. Bahwa kritik itu tidak perlu langsung dan setidaknya pesan itu sampai kepada pemerintah. Kalau hari ini saya kritik bupati secara nyata, akan sampai di pemerintah, akan sampai di bupati. Tapi kalau hari ini ada akun palsu juga yang kritik bupati secara nyata, tetapi memiliki fakta dan data, itu juga akan sampai di bupati. Dan menjadi satu titik di mana bupati akan evaluasi itu. Jadi kalaupun ada akun palsu yang mengkritik, ini bedakan, kita bedakan kritik dan juga fitnah. Kalau dia mengkritik pemerintah pasti akan evaluasi itu. Tapi kalau dia memfitnah pemerintah, dia sendiri yang akan menanam duri kebencian untuk dia punya diri dan teman-teman. Oke. Tapi saya respect dari kakak begitu, kakak di media sosial, Facebook begitu,
Akun asli. Iya asli. Saya dulu sering buat itu sebagai bahan lelucon. Saya tidak tertutup kemungkinan semua teman-teman, bahkan banyak orang suka bermain akun palsu. Itu sebagai ranah di mana kita saling hantam. Tapi kemudian saya berpikir, ada yang bilang bahwa sudah waktunya kau nampak. Sudah waktunya kita nampak dan tidak perlu ada yang harus kita takutkan. Saya ingat Profesor Sahetapi bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran saya harus dibenci? Karena kita hanya mau mengatakan kebenaran. Karena kita ada di satu ruang di mana kita sementara berdiskusi. Jadi saya bilang lebih bagus saya nampak pakai akun asli sekarang. Meskipun banyak akun palsu juga yang maki, banyak akun palsu juga yang fitnah. Saya kemarin masih sempat difitnah curi tabung gas. Itu makanya saya bilang iya. Ini pasti sudah ada bahan lain untuk serang. Akhirnya serang secara privasi jadi tapi tidak apa-apa lah. Kalau itu jadi bahan jual dengan dia menjual saya dengan fitnah, ya sebenarnya dia sementara mempromosikan saya. Terus ada yang tawar tinju juga. Iya, ada yang tawar tinju. Baru yang tawar mal-mal, bukan mal yang biasa yang tidak sopan. Pokoknya tidak berani lah saya untuk tawar, untuk menerima tawaran. Lagi pula kita bukan anak kecil yang mau diadu hanya untuk kesenangan. Bukan atlet juga. Bukan atlet. Kakak sebagai pemuda, generasi muda di Sumber Timur, melihat bagaimana situasi politik saat ini, ya mulai memanas begitu. Memanas sekali. Ya, sehingga muncul isu-isu di media itu baik yang hal yang positif, ada juga yang negatif, ada yang mengkritik. Misalnya kritik pemerintah, ada kritik pribadi, misalnya kandidat seperti itu. Tentu bahwa kita tidak ingin itu. Gitu. Kakak sebagai ini generasi muda, pesan apa yang bisa disampaikan kepada kita punya kawan-kawan pemuda ini ya dalam menghadapi pilkada, baik sebagai pemuda maupun masyarakat, gitu kan yang berpolitik ini tua muda semua yang punya hak politik seperti itu. Kalau saya sih, saya mau bilang bahwa politik ini itu yang orang selalu orang ngomong bahwa politik itu cuma 5 tahun sekali. Kita persahabatan ini kita tidak bilang bahwa 5 tahun sekali, tidak, kita setiap hari akan ketemu. Kalau saya melihat bahwa cukup sudahlah kita harus sampai saling menyerang privasi orang. Cukup sudahlah kita sampai harus adu jotos, kita harus sampai saling caci maki. Saya sekalipun terikat sekali dengan Pak Bupati, saya dukung Pak Bupati, tapi tidak menutup saya punya relasi sama pergaulan dengan orang-orang di luar Pak Bupati. Saya bergaul dengan orang-orangnya Pak Umbulili, saya bergaul dengan orang-orangnya Kak Yonhani, dengan orang-orangnya Pak Deme, karena saya rasa bahwa urusan politik urusan kemudian, bahwa mereka ini keluarga saya, mereka ini saudara saya, jadi siapa saja saya bergaul. Karena saya berpikir bahwa kenapa kita harus memulai perang dengan kita harus saling membunuh? Kenapa kita tidak perang secara sehat saja? Bahwa tidak akan ada yang mati, tidak akan ada mati dalam artian bahwa itu sudah kita punya fisik terganggu, kita punya mental terganggu, tidak akan ada yang tersakiti kalau itu. Jadi kita akan lebih bagus kalau kita memulai perang politik itu dengan perang-perang ide saja. Kita tidak perang-perang secara tidak sehat. Saya melihat bahwa kalau hari ini kita mulai politik itu dengan politik yang santun, politik itu dan politik yang lebih menghargai lawan, bukan lawan sebenarnya sih, tapi mitra bertanding. Jadi bupati punya mitranya Pak ULP, Pak DME. Kita sebagai tim sukses, sebagai relawan, mitra sudah kita. Kita tidak perlu lagi saling bermusuhan. Betul, di satu sisi konotasi tentang ini politik, tentang ini pilkada selalu ada perpecahan. Makanya ada yang bilang ironis sekali kalau ada orang yang mengatakan dia cinta perbedaan, tapi tidak mau ada yang dibeda-bedakan. Padahal sebenarnya kita harus terima itu sebagai sesuatu yang kita harus ambil nilai plus. Bahwa demi memajukan Sumber Timur, kita tidak hanya punya satu sudut pandang, kita harus punya banyak sudut pandang. Dan sudut pandang itu kan lahir untuk kebaikan Sumber Timur. Itu saja menurut saya kan. Artinya bahwa ketika kita mendukung seseorang, kita pasti promosikan kandidat ini begitu. Dan jangan
kayak memfitnah atau mencela kandidat yang lain seperti itu. Oke kakak, mungkin itu kita punya diskusi. Kalau mungkin ada teman-teman mungkin dari kandidat lain kawan pemuda begitu, ayo kita diskusi santai begini. Artinya kita ini tentu bahwa ada alasan kita mendukung kandidat ini, tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Betul. Seperti itu. Kita sebagai pemuda, kita adalah generasi penerus seperti itu. Iya. Saya sedikit katanya kalau menurut saya sudah dengan adanya podcast kayak begini sebenarnya sudah membantu kita supaya nilai edukasi itu tersalurkan tidak dalam bentuk tulisan saja, tetapi dalam bentuk bagaimana kita menyampaikan itu secara lisan. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang punya kemampuan untuk berbicara, yang punya kemampuan untuk menyampaikan beberapa hal yang ditahu, silakan bergabung dengan podcast ini. Karena podcast ini terbuka. Ini podcast yang netral menurut saya. Jadi terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Suatu kebanggaan buat saya anak muda untuk ada di sini. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Kita berharap bahwa Sumber Timur kita ini bergerak lebih baik lagi ke depan. Selamat sore kakak, terima kasih.